Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hubungan diabetes mellitus dengan stroke. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Khalida Patiran, Nurida Sabila, Devi Sintia Simanjuntak, dan saya sendiri, Matilda Trivania Kaduli. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Khalida. Tahukah kalian bahwa tingkat prevalensi diabetes mellitus di dunia sangatlah tinggi? Diduga terdapat sekitar 16 juta kasus diabetes di Amerika Serikat dan setiap tahunnya didiagnosa ada 600 juta kasus baru. Dan diabetes sendiri merupakan penyebab kematian ketiga di Amerika Serikat. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, perkenalkan nama saya Khalida Patiran, NIM 1912005. 75% penderita diabetes akhirnya meninggal karena penyakit vaskular. Diabetes sendiri yang tidak terkendalikan juga dapat menyebabkan gangguan siklus haid pada wanita. Menurut Windows Sastro 2007, pengobatan diabetes yang terbaik adalah dengan mengendalikan kadar gula darah pada batas normal. Lalu, apa sih pengertian dari diabetes mellitus? Diabetes mellitus menurut WHO tahun 2016 adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak mampu memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Lalu untuk pengertian dari stroke sendiri menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes pada 2013, yaitu suatu penyakit pada otak berupa gangguan fungsi syaraf lokal dan global yang muncul secara mendadak, progresif, dan cepat. Lalu ada pengertian stroke lain menurut Gover 2009, yaitu suatu sindrom yang ditandai dengan gejala dan tanda klinis yang berkembang dengan cepat yang berupa gangguan fungsional otak vokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam yang tidak disebabkan oleh sebab lain melainkan karena penyebab vaskular. Baiklah, saya Nurida Sabila akan menjelaskan slide ke-6 dan slide ke-7, yaitu tentang patofisiologi diabetes dengan komplikasi stroke. Komplikasi jangka panjang dari diabetes melibatkan pembuluh-pembuluh kecil atau mikroangiopati dan pembuluh-pembuluh besar atau makroangiopati. Mikroangiopati merupakan lesi spesifik diabetes yang menyerang kapiler dan arteriola retina atau retinopati diabetik, glomerulus ginjal atau nefropati diabetik, saraf-saraf perifer atau neuropati diabetik, dan otot-otot serta kulit. Makroangiopati mempunyai gambaran histopatologi berupa arteriosklerosis. Nah, selanjutnya pada slide ke-7 bisa kita lihat bagan yang bisa saya jelaskan pada bagan tersebut, yaitu gabungan dari gangguan biokimia yang disebabkan oleh defisiensi insulin tidak dapat mempertahankan kadar glukosa plasma puasa yang normal atau toleransi glukosa setelah makan karbohidrat, sehingga terjadilah hiperglikemia berat. Dan apabila melebihi ambang batas reabsorpsi oleh ginjal, maka timbullah glikosuria. Glikosuria ini akan mengakibatkan diuresis osmotik yang meningkatkan pengeluaran urin atau poliuria dan timbul rasa haus atau polidipsia. Karena glukosa hilang bersama urin, maka pasien mengalami keseimbangan kalori negatif dan berat badan berkurang atau polifagia. Mungkin akan timbul dengan hasil akhir dehidrasi dan kehilangan cairan elektrolit. Ketika tubuh kehilangan cairan, maka darah mengalami kepekatan yang membuat darah menggumpal atau dengan kata lain mengalami trombosis. Trombosis adalah proses kompleks yang berhubungan dengan proses terjadinya aterosklerosis, yang selanjutnya dapat menghasilkan penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke otak atau cerebral. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya stroke.
Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, slide ke-8 akan dilanjutkan oleh Saudari Yvonne. Saya, Matilda Trivania Kaduli, akan menjelaskan slide 8 dan 9. Slide 8, hubungan diabetes mellitus dengan stroke. Secara statistik, terdapat hubungan antara diabetes mellitus dengan stroke, di mana kadar glukosa darah yang berlebih akan mengganggu elastisitas pembuluh darah dan proses arteriosklerosis mendominasi untuk terjadinya suatu emboli yang akan menyumbat aliran darah dalam pembuluh darah dan menjadi stroke bila terkenanya di otak. Salah satu mekanisme diabetes mellitus yang menyebabkan terjadinya stroke adalah melalui proses arteriosklerosis, yaitu penebalan atau penyempitan dinding pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah menuju otak tersumbat. Sekitar 30% pasien dengan arteriosklerosis otak adalah penderita diabetes mellitus. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dalam darah dapat menyebabkan terbentuknya sumbatan dan tumpukan lemak di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah tersumbat, suplai oksigen dari darah ke otak akan terganggu, sehingga terjadilah penyakit stroke. Ada dua hal yang akan mempengaruhi risiko penderita diabetes mellitus terkena stroke. Yang pertama, kekebalan dinding pembuluh darah penderita, dan yang kedua, adanya kekentalan darah penderita yang akan mempengaruhi terjadinya pembekuan darah. Saya Devi Sintia Simanjuntak akan menjelaskan slide 10 dan 11. Penelitian melalui uji analisis statistik McNemar menunjukkan hubungan yang bermakna antara riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan kejadian stroke. Subjek dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 memiliki risiko 2,6 kali lebih besar untuk mendapatkan stroke dibandingkan yang tidak memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2. Pasien dengan diabetes mellitus biasanya akan mengalami viskositas darah atau terjadi kekentalan pada darah sehingga memicu terjadinya trombosis yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya sumbatan pada pembuluh darah besar atau makrovaskular dan pembuluh darah kecil atau mikrovaskular. Pada pembuluh darah besar akan menyebabkan aliran darah ke jantung, serebral, dan ekstremitas terganggu. Ketika terjadi gangguan pada aliran darah ke serebral, maka akan terjadi stroke. Proses pencegahannya dengan merubah gaya hidup, seperti merencanakan makan dengan menu seimbang, berhenti merokok, dan berolahraga secara rutin dapat membantu mengontrol gula darah dan kadar kolesterol. Lalu patuh dan disiplin dalam mengonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter, baik untuk diabetes maupun untuk pemulihan stroke yang dijalani. Perubahan pola hidup dan disiplin dalam rencana pengobatan yang telah ditetapkan akan menghindarkan risiko terserangnya stroke berulang. Seseorang yang melakukan olahraga secara rutin dan mengatur pola makan, maka faktor risiko seperti adanya tekanan darah tinggi, berat badan, dan kadar gula dalam darah akan terkontrol. Selain itu, dengan menghindari rokok dan konsumsi alkohol dapat menurunkan risiko terjadinya stroke. Baik, cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.